Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, yaitu blog Dinasti Poultry Shop. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas masalah parasit pada ayam. Parasit pada ayam, dalam hal ini kita akan membahas masalah cacing. Cacing itu termasuk parasit yang sering mengganggu pada ayam. Sebelum kita nanti lanjut lebih jauh mengulas tentang cacing pada ayam, mari kita simak kunjungan kita di lapangan yang kebetulan kita temui ada kasus cacingan. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunjungan ke ternak kasus ini ya. Ini kayaknya kasus cacing karena ini sudah ada tanda bintik-bintik pada ayam. Ini sudah keluar 2 itre, tapi turun 500 keluar 2 itre, tapi turun lagi menjadi sekitar 1 itre lebih sedikit. Karena ini setelah kita telusuri ternyata nafsu makan menurun dan telur banyak yang bintik-bintik, sehingga ini ada kemungkinan cacing. Jadi cacing kita masukkan, setelah kita beri obat cacing baru kita kasih antibiotik pencernakan. Itu untuk pencegahan bila ada luka dalam sos setelah pengolahan obat cacing. Gini mungkin dicacing riyen mawon, terus mungkin jenengan paringi obat pencernakan sing wonten napa ngoten selama 3 hari. Doxitracon niku selama 3 hari. Terus mungkin jenengan ulang malih 10 hari. Insya Allah setelah niku biasanya 3 atau 4 bulan kiat. Oke seket niku nggih pokok per 1000-ne 150, per 1000-ne 1,5 bungkus. Nggih paling mboten napa-napa. Ibu malah sae. Misalnya saadah ngoten langkung sae. Saadah berarti kagem ayam nggih 600 700. Nggih, pokok pitik 1000-ne niku 150 gram. Nggih. Nggih, niku malah wis rada oke, tapi mboten masalah. Masih aman insyaallah. Selama 3 hari. Selama 3 hari. Terus memang setelah baca cacing biasanya wonten luka niku wau. Terus niku kan ketawis nggih wonten sing telek ijo rada putih barang ngoten niku. Niku mungkin lek wonten pileke napa niku kan nggih pun saged. Terus manton niku banyu biasa. Nggih, banyu biasa. Napa? Napa, Mas? Tapi wong niku tok mawon Mas, doxycycline plus nggih pilek barang wis masuk. Nggih. Niku 2 istilah pencernakan karo pernafasan pun tercover pun nganu nggih, pun padha karo obate. Lek didelok niku wae ditingali napa ne? Ndoke kan mulai bintik-bintik kathah to, Bu. Nggih memang pengobatan model ngoten ora dihalus kedhik nggih 10 hari ngulang malih. Tapi mungkin kan jangkane panjang. Daripada jenengan 2,5 bulan, 2 bulan wis muncul malih. Obat cacing. Terus mungkin gang sedasa dinten obat cacing malih. Nggih. Terus bar niku gang pinten? Biasane ngoten 3 atau 4 bulan tasih aman. Temune meh sami lho, Pak. Akhirnya meh padha 2 bulanan. Nggih, tapi kan lek ngono iso tuntas tenan Mas tapi. Karena nggih niku wau, karena masih ada yang berupa telur biasanya pun mboten tuntas. Kadang-kadang tas tol wulan pungkur kok munculnya ya cacing nggih kemungkinan besar karena nggih sing berupa telur rawon atas malih sing teng usus. Nggih. Berarti lek niku ping kalih bar niku 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nggih, pokok mungkin tanda-tandane niku wae sing bintik-bintik niku pun kathah niku pun mulai nyuwun.
Nggih, kan. Nggih, biasane ngeten niki wonten Bu bintik-bintik ngeten niki tapi kan anu kan cuma satu dua to, ngeten niki. Tapi lek pun kathah ngeten niki biasa. Nah, niki bintik-bintik. Nah, kan mulai kathah ta niki. Nah, niki. Nggih, ha ngeten niki. Nah, nggih. Nah, niki ngeten-ngeten niki. Niki cacingnya pun anu niki. Iki nggih. Nggih, niki ngeten niki pokoke coklat tapi dikirane kan mangga halus to, Mas. Nggih, biasanya kan nek Halus. nitane kan pun bergidil ngoten Nah, nika. lek bergidil kadang-kadang ibine barang melu pisan. Nggih. Nggih, sing penting pokok ngeten niki lho. Nah, ngeten niki pun kuatah. Ngriki enten sing bergidil setunggal. Yes, tunggal kali ngoten tasik. Mas tangga. Tasik aman, tapi lek ini kan termasuk saitre kan pun lumayan anu to ngeten niki. Nah, saitre pun wonten ngeten niki. Nah, ini salah satu tanda-tanda. Nggih niku warin cobi terus mengke kersane obate bareng lek diobat lek cacinge resik pengobatannya kan saged maksimal. Nek wonten cacinge ngoten mengke. Setelah kita lihat video pendek tadi, mari kita ulas sedikit tentang parasit dalam hal ini cacing pada ayam layar. Sebelumnya kita harus tahu tanda-tanda, minimal tanda-tanda apabila ayam itu terkena cacing. Memang secara spesifik tidak bisa kita lihat dengan nyata, itu akurasi paling tinggi memang kita lewat lab dengan diambil fesesnya. Tapi bila itu tidak memungkinkan, sebenarnya tanda-tanda fisik pada ayam sedikit kelihatan. Seperti cengger pucat, nafsu makan kurang bagus, terus sehingga akan mempengaruhi bobot badan. Terus kadang-kadang fesesnya itu 1-2 ada yang diikuti oleh keluarnya cacing, terutama dalam hal ini cacing gilik biasanya akan bisa keluar sendiri lewat feses. Terus lebih lanjut dapat kita lihat di kualitas telurnya. Kualitas telur biasanya nanti mulai ada bintik-bintik yang seperti terlihat di video tadi, ada bintik-bintik coklat tetapi teksturnya itu halus. Itu salah satu tanda-tanda yang tampak pada ayam yang terserang parasit dalam hal ini cacing. Yang perlu kita ketahui atau rekan-rekan pahami, di ayam layer itu sebenarnya banyak cacing yang sering menyerang. Tapi pada intinya garis besarnya biasanya ada 2, yaitu cacing gilik dan cacing pita. 2 hal ini yang biasanya menyerang pada ayam. Terus mengapa ayam itu kok bisa terserang cacing? Itu banyak faktor atau banyak penyebabnya. Dalam hal ini biasanya tentang kebersihan tempat pakan, bahkan kebersihan bahan baku, atau mungkin bahan baku pakan yang tidak bisa dicerna maksimal oleh usus ayam itu juga menjadi salah satu penyebab. Atau mungkin faktor-faktor yang membawa telur cacing ke tempat pakan ayam, misalnya lalat atau bahkan mungkin tikus juga bisa atau macam-macam. Oleh sebab itu makanya kebersihan kandang itu perlu dijaga. Terus apabila ayam sudah terserang cacing itu penanganannya gimana? Penanganannya yang perlu kita ketahui, ayam ini terserang cacing pita atau cacing gilik. Karena setelah kita bisa mendiagnosa itu jenis cacingnya, baru kita tentukan obat yang kita pakai. Karena banyak peternak yang mengobati cacing tujuannya untuk cacing pita, ternyata obat yang dipakai untuk cacing gilik. Sebaliknya biasanya untuk cacing gilik yang dipakai obat yang efektif untuk cacing pita, sehingga tidak bisa maksimal. Makanya untuk cacing gilik itu biasanya kita kasih kandungan yang ada levamisolnya. Untuk cacing pita itu yang pakai niclosamid. Atau biasanya kalau dua-duanya kita ragu mungkin ada 2 jenis cacing di dalam usus ayam, kita pakai antibiotik yang kandungannya dua-duanya tadi, levamisol plus niclosamid. Atau mungkin ada yang pakai cair, biasanya pakai alben, itu tapi kuat untuk cacing-cacing gilik. Oleh sebab itu,
pemilihan obat cacing yang tepat itu sangat menentukan keberhasilan dalam hal menangani cacing. Terus kedua, cara pemberian itu juga menentukan penanganan cacing tersebut. Jadi ada yang dilewatkan minum, ada yang dilewatkan pakan. Efektifnya gimana? Kalau yang lewat minum diharapkan pagi hari sebelum kita kasih makan, karena kondisi usus masih kosong sehingga kerja daripada obat cacing akan maksimal. Begitu juga yang dilewatkan pakan, itu kita campur di pakan yang jatah pagi hari. Itu setelah kita hitung dosis keperluannya berapa, baru dicampurkan di pakan yang khusus untuk pagi hari. Itu pertama. Yang kedua, pengulangan obat cacing itu kita ulang 14 hari. 14 hari setelah obat cacing pertama. Karena apa? Karena selama 14 hari itu biasanya untuk cacing dewasa itu sudah tercover oleh obat yang kita masukkan. Tapi untuk yang masih berupa telur itu biasanya akan tidak mempan oleh obat cacing tersebut sehingga akan menetas kembali. Kadang-kadang ada peternak yang mengeluhkan itu baru 1 bulan kita kasih obat kok muncul lagi. Ya karena karena yang berupa telur belum tercover atau belum obat cacing tidak bisa menembus karena itu belum menetas berupa cacing. Biasanya setelah kita ulang 14 hari itu, biasanya akan kita ulang 3 hari biasanya lebih kuat. Dan satu, jangan lupa setelah kita beri obat cacing, obat untuk pecernakan selama 3 hari kita masukkan, tujuannya apa? Karena dalam proses mengeluarkan cacing itu biasanya akan timbul luka di dinding usus. Nah itu sangat rawan untuk bakteri-bakteri yang biasanya menyerang lewat usus seperti coli atau AE, enteritis itu biasanya juga sangat rawan. Oleh sebab itu makanya diharapkan setelah obat cacing selesai besoknya kita kasih antibiotik pencernakan. Jadi mungkin yang paling pokok perlu diperhatikan langkah-langkah itu tadi, jenis obat yang kita pakai, aplikasi yang tepat, dan penanganan sesudah obat cacing kita masukkan. Oke, teman-teman peternak, mungkin itu sedikit ilmu yang bisa kita bagikan kepada rekan ternak. Semoga bermanfaat bagi peternak layar khususnya. Dan jangan lupa subscribe serta komentar Anda kami tunggu untuk perkembangan vlog-vlog kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.